Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim, bernama Rifkah binti Azar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua bernama Isyu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain, bahkan Isyu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Isyu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan, sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya, Nabi Ishak. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati, bahkan ia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Ia berkata mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan fikiran kepadaku, bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isyu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga kan menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang, tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kanaan dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku fikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan." Berkata si ayah, Nabi Ishak yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing, "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut aku tidak dapat menengahi kamu berdua, ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku. Badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah kisut berkerut dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isyu kepadamu akan makin meningkat dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut fikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapa saudaramu saudara ibumu Laban bin Batu-il. Engkau dapat mengharap dikahwinkan kepada salah seorang puterinya dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa derbku, semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tenteram." Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan Isyu, apalagi dengan mengikuti saranan itu ia akan dapat bertemu dengan bapa saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub tiba di Irak. Dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas dengan panas mataharinya yang terik dan angin samumnya panas yang membakar kulit, Yakub meneruskan perjalanan seorang diri, menuju ke Padan Aram di mana bapa saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan dalam salah satu tempat perhentiannya ia berhenti karena sudah SGT letihnya tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikurniakan rezeki luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya,
Mengusapkan matanya menoleh ke kanan dan ke kiri dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi, namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperolehi tenaga baru dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput, burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mundur mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia puterinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu, lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri, bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifkah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padam Aram dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, untuk menyampaikan pesanan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah, muka yang manis, disilakan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban bapa saudaranya. Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapa saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu, dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukcita. Maka disapkanlah oleh Laban bin Batuil tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Yakub yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapa saudaranya sebagai anggota keluarga, disampaikan oleh Yakub KDP bapa saudaranya pesanan Ishak ayahnya, agar mereka berdua berbesan dengan mengawinkannya kepada salah seorang dari puteri-puterinya. Pesanan tersebut diterima oleh Laban dan setuju akan mengawinkan Laban dengan salah seorang puterinya, dengan syarat sebagai mas kawin, ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal mentuanya selama 7 tahun. Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapa saudaranya, dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. Setelah 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan peternakan Laban, ia menagih janji bapa saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laya sebagai istri, namun anak saudaranya menghendaki Rahil, adik dari Laya, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laya yang ditawarkannya itu. Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapa saudaranya, yang juga dari pihak bapa saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kawin lebih dahulu, karenanya sebagai jalan tengah agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laya sebagai istri pertama dan Rahil sebagai istri kedua yang akan disunting kelak setelah ia menjalani mas kerja 7 tahun di dalam perusahaan peternakannya. Yakub yang sangat hormat kepada bapa saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayannya dengan baik dan tidak dibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapa saudaranya itu.
Perkawinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditandatangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir dikawinkanlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk kota Padan Aram. Dengan demikian Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik, hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu tidak terlarang akan tetapi oleh syariat Muhammad SAW, hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua puterinya yaitu kedua istri Yakub seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu Yakub dikurniai 12 anak, di antaranya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahil sedang yang lain dari Laya. Terima kasih sudah di channel ini, by Editor Muji.